على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Para pemirsa setia media dakwah Jambi yang dirahmati oleh Allah, baik yang saat ini bergabung melalui Zoom meeting maupun yang sedang menonton live YouTube, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat yang Allah berikan, kita masih dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka menuntut ilmu agama yang di mana itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Salat berangkaikan salam, tak lupa juga selalu kita ucapkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, kepada umat terbaik kepada manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan, yaitu Nabi kita, Rasul kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para umat-umat beliau. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir yang sangat kita harapkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam hari ini kembali lagi kita di kegiatan ngopi, ya ini sudah edisi ke-88 dengan tema yang cukup luar biasa pada malam hari ini, yaitu judul kita pada malam hari ini itu puasa Arafah berpotensi mengoyak ukhuwah. Bagaimana bisa puasa Arafah itu berpotensi mengoyak ukhuwah? Maka untuk penjelasan lebih detailnya akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Taufik. Yang alhamdulillah Ustadz Muhammad Taufik sudah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya persilakan kepada Ustadz Muhammad Taufik untuk langsung saja membawakan materi kita pada malam hari ini. Syukran, Ustaz Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al 'ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rekan-rekan di Jambi yang dimuliakan Allah dan yang di YouTube dimanapun berada, semoga Allah memberkahi kehidupan kita di bulan Dzulhijjah ini dan di bulan-bulan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Ini tema yang sebetulnya sudah sering kita bahas, ya, hampir tiap tahun itu ada aja ini persoalan ini. Dan perlu kita bahas ya supaya apa? Minimal kita ngerti kalau ada perbedaan di mana letak bedanya, dan kalau kita ambil pendapat mana yang kira-kira bisa membuat tentram kita dan pendapat menurut kita yang paling kuat, kita tahu alasannya. Karena persoalan apapun dalam agama ini ketika ada perbedaan, ketika tidak disikapi dengan baik, itu bisa membuat permusuhan atau pertentangan. Pada masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, itu persoalan sholat qashar atau tamam itu aja dipersoalkan. Jadi sumber kisruh juga. Oleh sebab itu kita mudah-mudahan Allah berkati malam ini ya, kita mencoba sedikit membahas persoalan tentang Idul Adha dan puasa Arafah. Nah, bahasan kita ini terkait penetapan Idul Adha, baik isbat yang umum maupun khusus. Ini kadang kalau tidak dibedakan jadi bingung kita. Kemudian yang kedua terkait hari Arafah, itu terkait wukuf atau tanggal.
Ini kebetulan saya sendiri ini tadi sudah ya puasa Arafah hari ini tadi. Jadi agak telat kita bahasnya. Kemudian yang ketiga tentang beberapa kesamaran yang sering Termute, Ustaz. oh ya. Nah, prinsip paling mendasar penetapan Idul Adha itu ada dua garis besar yang menjadikan berbeda. Yang sebetulnya kalau benar keduanya ini insya Allah tidak berbeda juga. Ya, ru'yat yang betul dengan hisab yang betul, ya, dan cuaca mendukung, insya Allah sebetulnya tidak ada perbedaan ini. Cuma ya tinggal bagaimana hisab itu bisa mendukung ru'yat, ini yang perlu kebijakan. Terus yang kedua, masing-masing ini ru'yat maupun hisab ini cabangnya banyak. Sehingga kalau kita bicara ikhtilafnya itu lapangannya luas sekali. Berbeda-beda masalah metodenya, nanti pakai metode ru'yat. Ru'yat ini juga ada dua. Pertama bisa global, artinya satu dunia itu dipandang sebagai satu matlak. Enggak ada bedanya, seperti ya mirip-mirip kalender Hijriyah begitu ya, kalender Masehi lah. Satu tanggal itu satu hari, ada yang menganggap ya hampir-hampir begitulah. Jadi ini pendapat 4 imam madhab. 4 imam madhab. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal. Keempatnya itu berpandangan dimanapun itu hilal terlihat, itu menjadi patokan bagi seluruh kaum muslimin sedunia. Tidak lagi diperhatikan jaraknya jauh ataukah tidak. Ini juga dalam mazhab Syafi'i pandangan Abu Thayyib, kemudian juga Imam Asy-Syaukani dan Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian yang kedua ada ru'yat nih yang lokal. Lokal ini ya mayoritas mazhab Syafi'i itu berpandangan ya tergantung tempatnya. Kalau melihat ya berarti puasa, kalau tempatnya itu tidak melihat ya berarti tidak puasa. Seperti itu secara umum. Terus yang lokal ini itu pun juga banyak perbedaan pendapat. Apa sih batasannya? Apa batasannya? Ada yang membatasi itu jarak qashar, yakni 2 marhalah atau sekitar 81 km. Ini pandangannya misalnya Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Ya, jika hilal terlihat di suatu negeri, sementara yang negeri yang lain tidak melihat, wa kana bainahuma ya aqallu min marhalatain, dan adalah antara keduanya itu lebih sedikit atau kurang dari 2 marhalah. Ini yang kita pakai di sini. Maka yang wajib puasa itu adalah semuanya, yakni di daerah yang kurang dari 2 marhalah ini. Wa in kana aksar kana likulli baldatin hukmuha wala yata'addal wujub. Kalau jauh, yakni lebih dari 2 marhalah, maka setiap negeri itu adalah hukumnya sendiri-sendiri terkait ru'yat itu, enggak ngikut. Nah ini pandangan mazhab Syafi'i ada satu begitu. Terus ada yang 24 farsakh. Lebih jauh lagi, ini 133 km sekitar itulah. Jadi itu boleh berbeda. Ya nggak mesti beda sih, nggak mesti berbeda. Kalau sama-sama melihat kan berarti sama. Tapi kalau nggak melihat jaraknya 133 km, maka nggak wajib puasa. Kemudian yang baru-baru ini 8 bujur, ada wilayatul hukum ini yang
sangat-sangat baru sekarang terpengaruh ide nasionalis, ya. Patokannya negara. Ya. Tapi ini kita nggak temuin ininya lah, nggak temuin hadis secara langsung. Kalau ini 81 km dikiaskan dengan jarak qasar. Ini yang dipakai Imam Al-Ghazali. Begitu juga yang ru'yat yang global ini, nanti ada beberapa rincian ya di dalam mazhab Maliki sendiri, misalnya ada ya pandangan-pandangan yang agak berbeda, begitu biasa aja dalam fikih. Begitu juga kalangan Syafi'iyah itu ada juga yang nyebrang ke global, biasa aja. Seperti Qadhi Abu Thayyib ini, dia mazhab Syafi'i tapi ru'yat tanpa memandang perbedaan matlak. Yang kita sebut mudahnya ru'yat global aja. Nah, pandangan ini bisa dilihat di dalam misalnya kitab Al-Mizan, ya, Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Beliau katakan wattafaqu ala annahu idza ru'iyal hilal fi baldatin qasiyah. Dan mereka bersepakat, yakni 4 imam mazhab itu, bahwasanya ketika hilal itu terlihat di negeri yang jauh, hilal ini bulan sabit ya, annahu yajibu shaumu ala sairi ahli dunya, bahwasanya wajib berpuasa atas seluruh penduduk dunia. Ini temanya memang puasa, sama saja penetapan bulan Dzulhijjah dari sisi diawali dengan melihat bulan sabit. Ya, antara puasa maupun Idul Fitri, ya, mengawali puasa, mengakhiri puasa maupun mengawali bulan Dzulhijjah. Ya, jadi walaupun ini kaitannya puasa, para ulama memasukkan pembahasannya sama. Jadi walaupun di negeri yang jauh, ya, fi baladin qasiyah, yang wajib itu ala sairi ahli dunia, kepada seluruh penduduk dunia. Illa anna ashab Syafi'i, hanya saja para ashab Syafi'i, sahabat atau kalangan madhab Syafi'i, sahhahu annahu yalzimu hukmuhul baladal qarib dunal ba'id. Mereka mentasih atau menganggap yang benar itu adalah, ya, hanya negeri yang dekat saja yang ikut hukum dari ru'yat itu, bukan yang jauh. Jadi ini peta perbedaannya begitu. Ya, semakna dengan itu yang ditulis oleh Al-Qadhi Ibnu Hubairah. Imam Ibnu Hubairah ini wafat tahun 560 Hijriah dalam Al-Ijma' inda a'immati ahli sunnah Al-Arba'ah. Ada kitab itu judulnya, ya, kesepakatan para imam ahlus sunnah 4 madhab. Di sini dikatakan hampir sama dengan yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Yakni, ya, kalau terlihat di suatu negeri yang jauh, ya, wajib berpuasa atas seluruh penduduk dunia. Intinya begitu. Ya. Dan di sini juga ada pendapat Abu Hamid Al-Isfirayaini, ya, bahwasanya yang berbeda dengan kesepakatan 4 imam madhab, yakni yang ada ya yang dekat. Itu seperti itu. Tetapi Qadhi Abu Thayyib, ini yang tadi saya kutip, Qadhi Abu Thayyib itu mengatakan pendapat Al-Isfirayaini ini ghalat atau salah. Ya, tetapi yang betul adalah kalau terlihat, ya, penduduk sebuah negeri melihat hilal Ramadan, laziman nas, ya, kullahum as-shaum fi sairil bilad. Maka wajib laziman nas kulluhum, manusia semua itu wajib berpuasa di seluruh negeri. Ini sekitar perbedaannya. Dan kalau ulama yang agak belakangan, ya, kalau tadi kan ulama abad ke-6 Hijriah, ya,
Kalau ini ulama sekarang, ya, Syekh Al-Muhaddis Abdul Faid Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari itu juga sama pandangannya. Ru'yat global. Ada bicara di kitab Taujihul Anzar li Tauhidil Muslimin fis Shaum wal Iftar. Jadi semua alasan yang dipakai untuk menunjukkan ru'yat lokal itu dibantah oleh beliau di kitab ini. Cuma agak memang harus berlapang dada membaca kitab ini karena bahasa beliau kadang sangat keras ya dalam membela ru'yat global itu. Ini ulama sekarang, termasuk juga Syekh ya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. Beliau menguatkan atau merojihkan pendapat jumhur ulama, yakni bahwasanya ya, hilal itu tidak lagi membeda-bedakan negeri-negeri yang ada. Dimanapun terlihat hilal itu jadi patokan untuk kaum muslimin seluruh dunia. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, yang kedua, metode hisab itu juga beda-beda. Ya. Kalau pakai ru'yat tadi ada ikhtilafnya, kalau pakai hisab itu juga ada perbedaan pendapat. Secara umum hisab itu kan ada dua, ada hisab urfi. Urfi itu di rata-rata aja lah. Kayak ngitung ini setelah 30, 29, 30, 29 begitu aja hisab urfi. Maka yang kedua ada hisab hakiki. Ini yang dipakai di saat modern ini ya. Hisab hakiki. Yakni berdasarkan peredaran bulan secara sebenarnya. Sesuai hitungan. Kalau ini enggak dihitung, dikira-kira aja. Di rata-rata. Nah hisab hakiki ini juga banyak bedanya. Ya. Ada pakai kriteria wujudul hilal. Ini yang dipakai oleh saudara-saudara di Muhammadiyah. Ya. Pokoknya bulan itu kalau sudah di atas ufuk ya dengan terjadinya ijtima itu sebelum terbenam matahari. Jadi sebelum terbenam itu sudah satu garis lurus. Kemudian saat terbenam ya, bulan belum terbenam, masih di atas ufuk. Jadi bulan itu kan muter bumi itu ya 360 derajat kan putaran itu. Kembali ke posisi semula itu kapan? Nah, kalau setelah terbenam matahari bulan itu masih di atas ufuk, maka itu sudah dihitung sebagai tanggal 1, masuk bulan baru. Wujudul hilal begitu. Enggak mesti harus terlihat. Yang kedua ada hisab itu pakai imkanur ru'yat. Ini yang dipakai oleh Kemenak dan Mabim. Kriterianya berapa derajat itu beda-beda. Nah, Depak itu dulu memakai kriteria 2 derajat. Sehingga kalau 2 derajat ke atas, ya tentu dengan sudut elevasinya dihitung ya. Itu dianggap bulan baru. Sekarang ditambahi jadi 3 derajat. Tapi ini pun oleh para ahli astronomi, ahli hisab, apa betul 3 derajat bisa kelihatan? Nah itu dipertentangkan oleh para ahli hisab. Ada kriteria Amfar lebih dari 7 derajat, ya, Ilyas, ya, Danjon dan seterusnya. Nah, pakai hisab ini ada juga ulama yang memakainya, walaupun tidak sebanyak ya yang pakai ru'yat. Jadi mayoritas itu enggak pakai ru'yat, enggak pakai hisab. Nah, ini di Monsighting ini sekedar kalau ini pakai hisab ya dihitung itu kelihatan begini. Dan ini kemungkinan terlihatnya mulai dari yang warna hijau, biru, ini abu-abu dan merah. Merah ini masih bisa terlihat dengan bantuan optik. Yang di hitam ini nggak mungkin terlihat menurut hisab. Nah, di 29 Juni kemarin itu ijtima'nya itu ya pukul 9.55 WIB. Jadi siang itu sudah bulan itu sejajar posisinya.
siap-siap jadi bulan baru. Nah, cuma tinggi hilal itu nggak sampai ini, hampir 2 derajat ini ya. 1 derajat 58 menit. Dan ini menurut kriteria wujudul hilal sudah masuk bulan baru. Ya. Ini yang tanggal 30-nya ya kelihatan banyak, kelihatan semua lah. Nah, hisab global. Artinya ini seperti ru'yat global, ada hisab global juga. Keputusan Kongres Internasional ya, penyatuan kalender Hijriyah global di Turki tahun 2016. Dan sebetulnya ini sudah lama sekali ya, lebih dari 30 tahun itu organisasi konferensi Islam itu ingin menyatukan kalender, lebih dari 30 tahun dilakukan. Cuma ujungnya konferensi dibikin ketetapan sudah. Tinggal masalahnya kita ini kaum muslimin banyak negaranya. Sehingga masing-masing negara memperhatikan ini apa enggak, itu aja masalahnya. Kalau dari Kongres Internasional ini dianggap bumi itu satu matlak. Artinya dimanapun terlihat bulan itu berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Seperti pandangan ru'yat ya, dari 4 imam madhab. Ya, dimanapun terlihat bulan itu jadi patokan. Tapi ada syaratnya di sini ya. Untuk kalender global ini tidak pakai ru'yat hisab wujudul hilal, tapi imkanur ru'yat. Jadi syaratnya itu 5 derajat, sudut elongasinya 8 derajat saat matahari terbenam. Dimanapun itu terlihat, ya maka itu masuk tanggal baru. Dan kita lihat memang kalau pakai hisab global maupun ru'yat global sama sebetulnya. Ya, 29 Juni ya 30 Juni kemarin itu sudah 1 Zulhijjah, karena 29 Juni itu kalau hitungan hisab di Dallas itu sudah 9 derajat 50 menit, 9 derajat 50 menit ketinggian hilal itu terlihat di sana. Pakai hisab wujudul hilal di sini juga dihitung terlihat. Beberapa pesantren kalangan NU juga menggunakan ini sehingga puasa Arafahnya hari ini. Dan ini di mana tadi? 69 negara itu menggunakan hari ini wukufnya, puasa Arafahnya 69 negara. Yang sisanya ada 13 negara di moonsighting.com itu yang besok baru hari Arafah. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua terkait dengan penetapan. Kalau tadi kan metodenya ya, metodenya pakai hisab atau ru'yat atau pakai yang mana. Yang kedua penetapan umum. Kalau sudah terlihat metode mana yang dipakai, siapa yang menetapkan, ini penting untuk difahami bersama. Bahwasanya untuk menetapkan ini sudah id atau belum, itu adalah wewenang imam, amir atau qadhi atau yang diberi wewenang oleh kepala negara. Ini para ulama ahli fikih sepakat. Jadi wewenang imam, wewenang kepala negara. Dia bisa delegasikan kepada amir, ya, pemimpin level daerah, atau kepada qadhi. Nah, untuk Idul Adha itu ada riwayat Rasul itu mengamanahkan, ya, mendelegasikan wewenang untuk menetapkan secara umum itu kepada Amir Makkah. Ini jelas di sini dalam hadis riwayat Abu Dawud. Anna Amir Makkah khotbah. Sesungguhnya Amir atau kepala daerah waktu itu ya. Amir Makkah itu berkhutbah, berpidato, kemudian mengatakan ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memberikan otoritas kepada kami.
Anansu kalir ru'yah, untuk melakukan manasik ibadah haji ya, dengan ru'yat. Jadi dulu itu kan memang belum canggih hisab ya, sehingga mudah itu ya pakai ru'yat. Kalau sudah bisa bagaimana? Bahannya lain. Ya, itu pembahasan nanti usul fiqh apakah boleh apa enggak ya. Jadi ini hadis bicara Rasul memberikan otoritas kepada wali Makkah. Sehingga kalau kita mau ambil di sini maka penetapan Idul Adha itu adalah wewenang ya, wewenang kepala negara, tapi Rasul delegasikan kepada Amir Makkah. Fa'ilam narahu wa syahida syahida adlin nasakna bi syahadatihima. Kalau di Mekah nggak kelihatan, ya, kemudian ada 2 orang saksi yang adil yang bersaksi telah melihat hilal, maka kami sesuai dengan kesaksian kedua orang itu. Jadi hadis ini bicara beberapa hal. Pertama bicara kedua Idul Fitri karena kesamaan Idnya. Sehingga kalau untuk awal Ramadan misalnya Imam Al-Ghazali tetapkan 1 orang saksi cukup, untuk Id 2 orang. Pakai salah satunya hadis ini. Hadis ini juga mengandung pengertian tadi. Otoritas menetapkan Idul Adha itu diserahkan Rasul kepada pemimpin di Makkah. Ini secara umum begitu. Nah sekarang kalau ini wewenang imam, sekarang ini imamnya siapa di sini? Ini ada sebagian orang mengatakan, ya menggunakan hadis riwayat Imam Abdul Razak As-Sun'ani dari Masyruk, bahwasanya beliau masuk ya. Beliau dan seorang lelaki masuk ke tempatnya Aisyah pada hari Arafah. Maka berkata Aisyah, ya jariyah khudhi lahuma sawiqan wa hallihi. Wahai jariyah, ya, berilah keduanya itu sawik dan bumbunya, sejenis makanan. Falaula anni shaimah lazuktuhu. Kalau andai aku ini tidak puasa, aku akan ikut juga merasakan makanan itu. Maka kemudian Masyruk dan lelaki ini mengatakan, atasumina ya ummal mu'minin. Apakah engkau berpuasa wahai ummul mu'minin? Wala tadrina la'allahu yauma yaumi an-nahr. Tidakkah engkau tahu ya bisa jadi hari ini adalah hari Nahr, yakni bisa jadi ini salah hitung. Sekarang ini bisa jadi hari sudah Idul Adha, ya, bukan lagi hari Arafah. Ya, mungkin ya kayak besok itulah. Faqalat, maka Siti Aisyah mengatakan, innaman nahru idza naharal imam wa uzmun nas. Sesungguhnya hari Nahr Idul Adha itu adalah hari saat imam itu menyembelih, yakni saat imam beridul adha dan juga mayoritas manusia. Jadi idul adha itu kalau hadis ini adalah ketika ditetapkan oleh imam idul adha dan mayoritas orang juga ikut idul adha. Wal fitru idza aftaral imam wa uzmun nas. Idul fitri juga sama ketika ditetapkan ketika imam itu beridul fitri dan juga mayoritas manusia. Ini hadis ini kadang dimaknai, oh itu berarti kan ru'yat lokal. Padahal tidak ada kaitannya dengan ru'yat lokal. Ini kaitannya dengan pertama penetapan. Penetapan Id itu adalah kaitannya dengan imam atau kepala negara. Yang kedua mayoritas orang. Nah kalau kita lihat ini tahun 1443, mayoritas itu Id-nya itu adalah tanggal 9, besok itu mayoritas. 69 negara.
Jadi kalau Idul Adha itu idnya imam dan mayoritas manusia, maka mayoritas manusia 69 negara itu besok. Sementara yang tanggal 10-nya 13 negara. Ini dari monsighting.com. Nah, ini sisi pertama ya. Dari sisi penetapan yang punya hak itu adalah kepala negara. Oh, kalau gitu berarti boleh beda-beda dong. Ya, kepala negara di dalam Islam itu mestinya satu. Ini yang perlu dilihat ya. Ini mana ya? Nah, imam itu mestinya satu. Ini menurut ya jumhur atau ittifaq para imam madhab, 4 madhab. Jadi ittafaqal a'imah, telah bersepakat para imam, ya, imam madhab itu. Ya. Ala annal imamah fardun, bahwasanya imamah itu fardu. Terus kesepakatan yang berikutnya di sini wa ala annahu la yajuzu ayyakuna 'alal muslimin fi waqtin wahidin fi jami'id dunya imamani. Juga para imam itu pendapatnya mereka bersepakat nggak boleh bagi kaum muslimin pada satu waktu di seluruh dunia ya fi jami'id dunya imamani, ada 2 imam. Jadi kalau tadi iyalah Idul Fitri atau Idul Adha itu ya kalau sudah bicara matlak tadi seperti tadi mayoritas nggak ada selain satu matlak. Yang kedua kalau bicara ngikuti pemerintah, seharusnya pemerintah itu menurut 4 mazhab itu mestinya juga harus satu saja. Sehingga kalau kita lihat ini pakai manapun mestinya satu hari aja sesuai dengan ketetapan imam. La muttafiqani wala muftariqan. Tidak boleh ada 2 walaupun mereka bersepakat ya, rukun-rukun aja lah jadi 2 negara. Tidak juga ya mereka itu berselisih. Sehingga dari sini sebetulnya kita bisa lihat ini fatwanya Darul Ifta Al-Misriyah. Annahu la yajuzu li ayyi baladin islami tahdidu yaumi Arafah wa Idul Adha. Tidak boleh bagi negeri Islam manapun untuk menentukan hari Arafah dan Idul Adha hasba ru'yatihi lil hilal, sesuai dengan ru'yat dia terhadap hilal. Idza kana mukhalifan lima alaihi daulatu Saudiyah. Kalau berbeda penetapannya itu dengan Arab Saudi. Ini kaitannya dengan Idul Fitri Idul Adha. Kalau Idul Fitri memang ikhtilafnya masyhur sekali. Idul Adha ada juga ikhtilaf, tapi yang tadi yang lebih kuat menurut Darul Ifta ini ya, Darul Ifta Mesir ya mestinya ngikuti Arab, ya, ngikuti Makkah sebagaimana juga amanah Rasul tadi. Amanah Rasul. Ini terus ini juga perkataan Imam An-Nawawi, Anda harus mengikuti imam itu mestinya imamnya satu. Mengikuti khalifah, khalifahnya mestinya satu. Sehingga tidak beda-beda itu. Ini di dalam Syarah Sahih Muslim sama. Imam An-Nawawi katakan begitu. Beliau katakan ittafaqal ulama. Para ulama telah ittifaq, telah sepakat. Sehingga ketika kita ini mengatakan ikut imam, tapi kita ambil imamnya banyak, itu sebetulnya kita makan sebelah saja. Kita ambil sebelah, separuh aja. Enggak utuh. Kalau utuh itu ialah ikut imam, tapi imamnya itu juga mestinya satu. Itu tentang penetapan umum ya. Yang berikutnya ini tentang penetapan khusus. Khusus itu artinya tidak berlaku umum. Ini kadang orang membaca ini kemudian apa istilahnya tercampur baur. Oh ini berarti kan boleh beda-beda. Ya. Ini beda masalahnya. Ini secara pribadi. Ya. Jadi secara zahir itu ngikuti penetapan umum ya, ketetapan pemerintah tadi. Tapi secara perorangan jika ghalabatuz dzanna itu berbeda, maka dia wajib ngikuti ghalabatuz dzannya.
Jadi ini contohnya di dalam Ihya Ulumuddin. Bismillah. Kata Imam Al-Ghazali, wa man sami'a adlan wa wasaqa biqaulihi. Siapa orang yang mendengar perkataan orang yang adil, kemudian dia percaya dengan perkataannya. Jadi orang yang adil, dia percaya, wa ghalaba ala dhannihi sidquhu. Dan dia dugaan kuatnya itu menduga itu betul. Lazimahu shaum, maka wajib dia puasa. Wa illam yaqdil qadhi bih. Meskipun qadhi atau penguasa, pemerintah itu enggak menetapkannya, tetap wajib puasa dia. Kalau dia percaya. Kalau melihat hilal, kesaksiannya ditolak, tetap dia wajib itu untuk berpuasa atau berhari raya sesuai dengan apa yang dia lihat. Kan dalam mazhab Syafi'i, saksi untuk melihat hilal itu syaratnya harus laki-laki. Yang kedua baligh. Yang ketiga adil. Sehingga misalnya ada perempuan melihat hilal, tidak akan diterima itu oleh qadhi kesaksiannya. Tapi perempuan itu wajib dia puasa. Atau anak kecil yang belum baligh, atau orang yang fasik, maka wajib bagi dia. Yang percaya juga begitu. Falyattabi' kullu 'abdin fi ibadatihi ya mujiba dhannihi. Maka setiap hamba itu hendaklah mengikuti dalam ibadahnya berdasarkan dugaan kuat dia. Jadi ini sebetulnya clear di sini untuk masalah apa ini puasa Arafah kapan itu orang yang merasa kuat dugaannya itu mau besok kah mau sekarang, ya dia ikutilah dugaan kuat itu. Sekaligus orang mengatakan haram puasa besok itu berarti ya dugaan kuat untuk dirinya. Jangan disalah-salahin. Sebagaimana ada orang nyentuh perempuan batal wudunya kita katakan batal, ya betul bagi orang yang menganggapnya batal. Jadi tidak usah pusing dengan hal begitu sebetulnya. Kalau bagi saya pribadi ya puasa Arafah ini tadi. Kemudian ini juga di dalam kitab Al-Mizan. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini sering saya kutip karena ini jadi idolanya salah satu ustadz yang sedang viral itu ya. Viral dulu itu. Ngutipnya ini Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini di kalangan masyarakat di tempat kami juga ini dianggap sebagai salah satu wali Allah, aulia Allah. Dan beliau digelari Al-Qutbur Rabbani. Al-Qutbur Rabbani. Hanya saja ini memang ada beda pendapatnya. Di sini dikatakan wa min zalika qaulul a'immatil arba'ah. Dan di antara yang demikian itu adalah perkataan imam 4 mazhab. Bahwasanya annaman ra'al hilal wahdahu shoma. Siapa saja yang melihat hilal dirinya sendiri maka dia hendaklah puasa. Begitu juga kalau melihat hilal Syawal hendaklah dia berbuka sirron secara rahasia. Nah, berbeda dengan pandangan Al-Hasan dan Ibnu Sirin bahwasanya tidak wajib dia. Kalau enggak ditetapkan oleh negara tidak wajib. Itu ikhtilaf. Tapi ini pendapat 4 mazhab wajib bagi yang punya ghalabatul dzan demikian. Kemudian ini juga yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi ya, sebagaimana 4 mazhab tadi. Ya, kalau ada satu orang atau beberapa orang melihat hilal Dzulhijjah, kemudian ditolak kesaksiannya, maka dia tetap wajib wukuf pada hari ke-9 menurut mereka itu. Sementara orang wukufnya besok. Kalau dia yakinnya tanggal 9 itu sekarang, ya sekarang dia wukuf. Gitu.
Kalau dia itu membatasi wukufnya bersama manusia, yakni berarti tanggal 10-nya dia itu, maka nggak sah wukuf dia itu. Nggak ada khilaf menurut kami dalam mazhab Syafi'i maupun 4 mazhab tadi. Jadi prinsipnya begitu. Ini secara khusus, tapi penetapan umum tadi ya mesti berlaku umum, berlaku umum. Itu pembahasan pertama, insya Allah mudah-mudahan clear. Kemudian yang kedua ini ya pembahasan yang sebetulnya agak sederhana, yakni kadang sering jadi pertanyaan ini. Hari Arafah ini terkait wukuf atau tanggal? Mulai dulu begitu. Harusnya hari Arafah ini ya dua-duanya, terkait wukufnya ya tempatnya di Arafah dan terkait dengan tanggal yakni tanggal 9. Sebagaimana kata Imam An-Nawawi tadi, wukuf tanggal selain 9 tidak sah. Bagi orang yang yakin itu tanggalnya tanggal 9. Ya. Kata Imam An-Nawawi ini tadi. Ya, kalau dia yakin tanggal 9-nya sekarang ya wukuf sekarang. Ditunda tidak sah. Jadi hari Arafah ini terkait dua tadi, wukuf dan tanggal. Artinya apa? Wukuf di Arafah tidak sah selain tanggal 9 Dzulhijjah. Menurut 4 imam mazhab tadi dan yang dipandang oleh Imam An-Nawawi dan nggak ada ikhtilaf menurut beliau di kalangan mazhab Syafi'i. Terus kenapa ini bisa muncul begini? Ya. Seolah-olah tanggalnya 2 dalam satu hari. Ya karena efek dari ru'yat lokal itulah. Dari ru'yat lokal. Kalau ru'yatnya global tadi nggak memandang matlak, ya jelas ini harus tanggal 9. Walaupun nanti ketika imam menetapkan keliru tadi, yang ikuti pendapat Imam An-Nawawi tadi atau Muhammad bin Sirin tadilah. Jadi mestinya tidak ada pertanyaan ini, tidak ada. Karena wukuf ya tanggal 9 ya wukuf itu. Kemudian beberapa syubhat yang sering kita dengerin itu adalah waktu kita akan beda. Jadi kita ini beda waktu dengan di Mekah. Maka Idul Adhanya itu hari berikutnya kata mereka. Ini bukan alasan, ya. Saya tidak ada membaca para ulama menjadikan beda waktu ini untuk alasan berbeda hari. Beda waktu itu nyata, sebuah kemestian. Bumi ini bulat ini kan, pindah ke apa yang garis bujurnya beda ya beda waktu. Tapi ini bukan alasan. Andai ini dijadikan alasan, beda waktu itu kan tiap hari terjadi. Dan tetap perbedaan waktu itu. Tetapi tahun-tahun sebelum-sebelumnya itu kan Idul Adha itu atau Idul Fitri bisa sama. Andai alasannya konsisten, maka nggak pernah sama Idul Adha itu. Nggak boleh sama karena beda waktu terus. Ini alasan yang nggak ini ya nggak bisa dijadikan alasan. Tahun 1442, tahun kemarin itu Idul Adhanya sama. Padahal tahun kemarin juga beda waktu. Jadi ini bukan alasan. Yang alasan tadi ya matlak tadi lah alasan para ulama itu. Kemudian ada yang mengatakan begini, kita puasa Arafah, sementara wukuf di Arafahnya kan belum terjadi. Kita sudah puasa duluan, jaraknya sekitar 5 jam. Artinya kita waktu puasa itu, mereka masih malam. Nah bagaimana ini? Ini sebetulnya juga pertanyaan ya enggak perlu terlalu serius karena enggak begitu ya. Patokan puasa itu ya bukan barengan jam wukufnya. Karena enggak ada barengan jam wukuf. Namun barengan harinya. Jadi patokannya bukan kapan wukufnya, jam berapa, tapi hari apa. Sehingga dalam hadis itu sebagian disebut saum yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Yakni pada hari itu, bukan pada saat bersamaan wukufnya.
Kalau puasa itu harus saat bersamaan wukuf, maka nggak ada orang puasa di hari Arafah itu. Karena puasa Arafah itu, wukuf itu sendiri jamaah haji lakukan setelah tergelincir matahari. Ya, ini wukuf itu mulai zuhur, baru wukuf. Kalau puasa mulai orang wukuf berarti orang yang di Mekah sendiri atau sekitar Mekah itu yang nggak ikut wukuf kan sunnah puasa. Dia puasanya mulai zuhur harusnya. Dan tidak ada yang begitu. Kalau hari berikutnya itu sudah hari raya. Jadi juga tidak boleh. Jadi alasan waktu berbeda, ini belum wukuf, maka itu bukan alasan. Dan wukuf itu cuma sebentar. Kalau puasa karena wukuf nanti puasanya cukup orang berhenti di situ misalnya 1 menit, puasanya 1 menit. Setelah 1 menit sudah selesai wukuf. Jadi ini alasannya tidak pas. Ya. Puasa itu harinya bukan jam wukufnya. Kemudian yang ketiga mengikuti hadis Quraib saja yang dipakai dalil untuk ru'yat lokal. Kalau alasannya ini memang ada hadisnya ya silakan. Tapi itu kalau menurut yang ikuti itu merasa paling kuat ya, merasa mantap hatinya ya lakukan. Tapi sekali lagi ya, para ulama 4 mazhab tadi ya, imam 4 mazhab itu tidak menggunakan hadis Quraib itu untuk matlak lokal. Jadi para ulama itu tahu aja, Imam Ahmad, Hanafi, Syafi'i, Hambali tahu aja hadis itu, tapi tidak kemudian menggunakan itu untuk wah, kita beda-beda enggak. Yang kedua, hadis Quraib itu patokannya bukan tapal batas negara. Bukan sekat-sekat nasionalisme itu perbedaannya. Perbedaannya kalau mau pakai hadis Quraib ikuti tadi Imam Al-Ghazali 81 km atau ngikuti pendapat 133 km itu ada sangkut pautnya, yakni pakai dalil kias dengan sholat jarak qashar itu ya. Kalau negara itu enggak pas pakai hadis Quraib. Karena apa? Karena pada saat hadis Quraib ini ya, Quraib dengan Ibnu Abbas ini wilayah antara Madinah dengan Syam itu satu negara. Sehingga kalau ini bedanya satu negara harus sama, itu enggak cocok dengan hadis ini. Pada hadis ini satu negara pun berbeda. Padahal jarak Madinah Syam itu sekitar 1.400-an kilometer saja. Sehingga kalau memaksakan satu negara harus sama seperti Indonesia, ya, mesti sama, ketetapan itu mengikat. Nah itu juga enggak sesuai kalau berhujjah dengan hadis Quraib. Quraib itu satu negara bisa berbeda kok. Jadi kalau misalnya di Aceh kelihatan, di Surabaya enggak kelihatan, yang di Surabaya enggak wajib ikut di Aceh. Jakarta kelihatan, ya, Madura enggak, ya, Madura ya ikut kalau pakai hadis Quraib ini. Jarak Madinah Syam itu selisih sekira 13 menitan waktu itu ya. Kalau memang pakai hadis Quraib ini. Ya, kemudian ya, hadis ini juga sudah dijelasin oleh para ulama yang memakai matlak global tadi. Nah, yang berikutnya sering jadi masalah itu adalah klaim terjadinya ijma'. Ijma' ini sebetulnya ya enggak terlalu masalah ya. Sudah waktunya enggak terasa sudah hampir sejam nih. Sedikit lagi. Di dalam Al-Istidhkar, Imam Ibnu Abdul Bar dari mazhab Maliki itu berkesimpulan ya, mengatakan waqad ajma'u annahu la tura ar-ru'ya fima ukhira minal buldani kal Andalus min Khurasan. Para ulama sepakat, kata Ibnu Abdul Bar, ini sering dipakai untuk yang mendukung ru'yat lokal. Bahwasanya tidak diperhatikan ru'yat ya, dalam negeri-negeri yang berjauhan seperti Andalusia dengan ya dari Khurasan ya. Spanyol dengan Iran itu enggak sama, dan itu diklaim oleh
Ibnu Abdul Bar sebagai ijma'. Wa kadzalika kullu baladin lahu ru'yatuhu, ya. Begitu juga setiap negara, setiap negeri itu ru'yatnya masing-masing. Ini yang katanya begitu Imam mazhab Maliki enggak ikut ru'yat global. Enggak begitu, ya. Ini Imam Ibnu Abdul Bar dari mazhab Maliki, ya betul pandangannya begini. Cuma beliau katakan ya di sini illa maka nakal misril kabir wa ma taqarabat aktaruhu min biladil muslimin. Kecuali ya kota yang besar, ya, yakni yang penduduknya banyak, ya, yang besar berpenduduk, enggak kosong di daerah itu, dan yang berdekatan wilayahnya dari negeri-negeri kaum muslimin, maka walaupun jauh tetap ikut ru'yat, satu wilayah dipakai wilayah yang lain. Ini ada ijma' begitu menurut Imam Ibnu Abdul Bar. Kemudian ada Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam fatwanya mengatakan di sini, innal muslimina fi jam'i aktaril alamil islami qad ajma'u ijma'an amaliyan. Sesungguhnya kaum muslimin seluruh negeri dunia Islam, ya, seluruh wilayah dunia Islam, mereka sepakat dengan ijma' amali mundu asyarati sinin, sejak puluhan tahun, ya, ala mutaba'atil hujjaji fi idil adha, atas mengikuti, ya, bersepakat untuk mengikuti dalam urusan haji, ya, di dalam Idul Adha. Jadi patokannya itu haji di Idul Adha itu. Wala yajuzu li ayyi jihatin aw majmu'atin minan nas mukhalafatu hadzal ijma'. Tidak boleh di arah manapun, ya, di dalam segi manapun atau kumpulan manusia manapun, ya, untuk menyelisihi ijma' ini. Ini ada kata-kata ijma' dua-duanya, cuma berbeda 180 derajat. Bagaimana memahami ini? Kalau saya melihat ijma' yang dikatakan oleh Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar ini ijma' tidak seperti ijma' yang dimaksud di dalam usulul fiqh. Karena ini ijma' amalian. Dan ini mundu asyarati sinin, sejak puluhan tahun yang lalu. Bukan ijma' berarti kalau ini, ya. Walaupun sebutannya ijma'. Mungkin maksudnya kesepakatan, sebagaimana kesepakatan, ya, di organisasi konferensi Islam untuk menyatukan kalender Hijriyah global itu. Sementara pandangan Imam Ibnu Abdul Bar ini juga bukan ijma' sebetulnya. Bukan ijma'. Bahwasanya ru'yat lokal itu juga bukan ijma'. Ini dibantah oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Autar. Kata beliau, wala yultafatu ila ma qalahu Ibnu Abdul Bar. Enggak usah ditoleh lah itu perkataan Imam Ibnu Abdul Bar ini. Bahwasanya perkataan anna hadzal qaul khilaful ijma'. Bahwasanya perkataan ru'yat global itu menyelisihi ijma'. Enggak begitu. Karena apa? Karena, ya, ijma' yang diklaim oleh Ibnu Abdul Bar itu tidak sempurna. La yatimmu. Yang menyelisihi itu adalah banyak di jamaah tadi. Yang bahkan yang menyelisihi itu mayoritas, sehingga nggak bisa diklaim itu sebagai ijma', ya, ijma'. Ini cepat aja waktunya habis. Begitu juga Imam Ibnu Taimiyah, setelah menguraikan pendapat Imam Ibnu Abdul Bar, beliau membantah itu. Beliau katakan yang menjadi standar bahwasanya pokok pembicaraan dalam urusan ini adalah sampainya berita. Maka barang siapa yang sampai berita tentang terlihatnya hilal, ya, di sini dikatakan min ghairi tahdidin bimasafatin aslan. Tidak ada batasan jarak, ya, pada asalnya, ya. Itu yang
dikenai hukum mengikuti ru'yat tadi, kalau sampai. Sementara berbeda dengan yang sampainya itu setelah sebulan lebih. Dapat berita ini bulan Ramadan, tahunya itu setelah Syawal misalnya, maka itu tidak ada gunanya. Makanya Imam Ibnu Taimiyah ini menyikapi perkataan Imam Ibnu Abdul Bar itu, beliau batasi ini. Perkataan Ibnu Abdul Bar itu betul, tapi temanya adalah tema tentang sampainya berita. Kalau tidak sampai maka tidak wajib mengikuti itu. Baik, itu mungkin beberapa hal terkait persoalan ini. Masih beberapa poin yang sebetulnya nggak tersampaikan. Mudah-mudahan cukup jelas. Ya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallah khairan Ustaz Muhammad Taufik atas pemaparannya yang sungguh luar biasa pada malam hari ini, menambah takofah kita bersama-sama pada malam hari ini, menambah pemahaman kita terkait kenapa kok bisa berbeda perkara itu, dan memang benar ada dalil yang memang membuatnya berbeda, tapi kita juga bisa belajar untuk memilih di antara kedua dalil tersebut untuk ada dalil yang lebih rajih yang harus kita gunakan gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian pemirsa setia media Dakwah Jambi, apabila ada pertanyaan boleh raise hand atau melalui kolom chat juga saya persilahkan. Ya, ini tidak ada yang raise hand ya. Sepertinya semuanya paham ya. Atau gimana ini? Amin, mudah-mudahan. Karena sudah berulang-ulang. Iya. Atau sudah terlalu malam ini ya. Iya, mungkin juga seperti itu. Tadi ada yang dari Kalimantan sudah jam 10:30, wah, luar biasa. Iya, saya sudah 10:30 ini. Iya. Iya, sepertinya kalau sudah tidak ada pertanyaan ya, mungkin sudah cukup jelas ya, karena sudah berulang-ulang sepertinya Idul Fitri kemarin seperti itu. Oh, ada ini pertanyaan. Oh iya. Dari Ustaz Muhammad Idris, Assalamualaikum. Yes. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan tentang wilayatul hukmi yang dijadikan dasar penetap penguasa negeri ini dan di mana kekeliruannya. Baik, Ustaz Taufik, persilakan. Sebetulnya kalau pakai matlaknya itu wilayatul hukam, maka sebetulnya kalau memakai hadis Quraib itu juga tidak pas. Karena apa? Masa Quraib itu antara Syam dengan Madinah itu satu wilayatul hukam. Satu wilayatul hukam. Dan hadis itu menunjukkan berbeda ya, antara Ibnu Abbas dengan Quraib. Jadi seperti itu. Yang kedua, wilayatul hukam dari sisi fikih imam itu seperti mana yang saya sampaikan tadi, puasa itu kaum muslimin mestinya ya menurut ittifaq para ulama itu tidak boleh ada dua wilayatul hukam. Harusnya satu imam untuk seluruh kaum muslimin. Nah, adanya konsep wilayatul hukum itu kan mengambil pendapat sebagian ulama yang ya menyatakan rukhsah ya boleh ada dua wilayah, dua pemerintahan yang mandiri itu ya, dua negara. Mengambil pendapatnya misalnya Imamul Haramain Al-Juwaini. Ya, memang ada yang bisa difahami begitu. Tetapi kalau kita lihat semangatnya Imamul Haramain Al-Juwaini itu kan ketika wilayahnya itu jauh sekali, nggak bisa terjangkau, masing-masing itu kan harus menegakkan hukum Allah Ta'ala. Karena jauhnya nggak bisa terjangkau satu dengan yang lain, sebagaimana kata Imam Asy-Syaukani dalam Sailul Jarar, itu kan juga begitu. Jadi ditolerir.
Karena kalau berjauhan sekali tidak ada gunanya itu. Pemimpin yang di sana nggak sampai juga perintahnya ke sini misalnya, saking jauhnya. Maka bolehlah 2. Walaupun itu pandangan itu dibantah oleh ulama yang lain. Ya kalau 2 itu statusnya bukan 2 khalifah atau 2 imam, itu statusnya sebagai amir saja, pemimpin daerah, ya, sebagaimana pada masa kekhilafahan sebelumnya, ya, yang jauh sekali ya, sampai ke Indonesia, misalnya Sultan Hamengkubuwono, itu kan juga ya, menurut beliau itu mendapatkan amanah dari kekhilafahan Turki Al-Utsmani, Turki Utsmani. Jadi statusnya sebagai penguasa daerah, bukan imam. Jadi tunduk dan keputusannya dari satu imam itu. Jadi seperti itu. Jadi 2 masalahnya. Pertama, kalau wilayatul hukam, dalilnya mana? Hadis Quraib tidak cocok. Justru kalau disatukan, harusnya hadis Quraib menunjukkan tidak disatukan. Yang kedua, harusnya satu wilayatul hukam. Itu mungkin, Ustaz. Ya, luar biasa Ustaz, penjelasannya. Ini gimana Ustaz Idris? Tadi sempat terkeluar ya? Iya. Mungkin langsung saya tanya aja, Tat. Nggih. Ya memang nggak ada landasan fikihnya sebenarnya wilayatul hukum yang kemudian menjadi acuan. Tapi ya nggak tahu kenapa itu kemudian dijadikan patokan. Bahkan sepertinya bukan hanya Indonesia, tapi negara-negara lain juga menggunakan acuan batas negara itu. Gini, Tat, sebetulnya semangatnya itu ingin menyatukan loh kalau kita lihat itu. Seperti organisasi konferensi Islam itu ingin menyatukan. Ya, berulang-ulang itu konferensi. Sampai yang saya nukil tadi ada konferensi di Istanbul 2016. Itu kan sudah dibikin keputusan. Umumnya 1 penanggalan untuk kaum muslimin. Termasuk yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Wahba Az-Zuhaili di dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh itu. Mestinya negeri Islam ini 1 saja. Apalagi kata beliau ini jarak antara negeri-negeri kaum muslimin dari sisi waktu cuma 9 jam kata Syekh Wahbah. Sehingga itu sesuai dengan keputusan Majma' Buhus Al-Islami di Mesir tahun 66. Kalau malamnya sama itu tanggalnya sama harusnya. Nah, tetapi masalahnya enggak tahu saya kenapa kok sulit sekali ya menyatukan kaum muslimin ini. Saya melihat ya karena tadi nasionalisme, negaranya banyak. Sehingga ya konsep yang sudah bagus dibikin konferensi-konferensi itu jangankan ya sekedar untuk ngurusi tanggal saja sudah disepakati enggak bisa dilaksanakan coba. Enggak bisa dilaksanakan. Apalagi sekedar kita di Zoom gini ya Allah. Minimal saya niatkan ini untuk paling tidak kaum muslimin ini punya kesadaran ya. Problem kita ini bukan sekedar di tanggalnya tadi. Para ulama itu tadi kita lihat banyak itu baik yang lokal maupun yang yang global ya. Mereka itu kalau keputusan imam itu mesti dilakukan. Termasuk yang dipakai sekarang. Ini kan ikut penguasa, ikut pemerintah. Betul itu secara fikih ikut imam. Sebagaimana kata Sayyidatina Aisyah tadi. Ya, hari Idul Adha itu saat imam beridul adha dan mayoritas orang. Idul Fitri saat imam berbuka dan mayoritas orang berbuka. Betul riwayatnya, ya. Banyak riwayat berbunyi begitu, tapi lupa separuhnya tadi. Bahwasanya imam di situ mestinya 1. Problemnya di situ. Ketika imamnya banyak ya semakin banyak itu. Pakai hadis itu ya makin banyak. Saya melihat kok itu sederhana sebetulnya. Sederhana. Sehingga keputusan konferensi apapun sudah 1 keputusannya tidak dilaksanakan ya tidak bisa begitu. Karena tadi wadahnya kebanyakan.
Insya Allah itulah problem kita ini, Ustaz. Ya, gimana Ustaz Idris? Ya, sebenarnya kalau berdasarkan penjelasan Ustadz Taufik ini ya, masalahnya sebenarnya sederhana. Tinggal menghilangkan ego nasionalisme. Nah, ikutlah. Kenapa? Tapi kenyataannya kan bahkan kebanyakan yang sekarang ustadz-ustadz yang sedang viral itu kan seolah-olah kita itu dihadapkan ketika terjadi perbedaan kita ikut siapa kan gitu. Nah, kemudian ya ikut imam, mayoritasnya itu seperti itu Ustaz. Padahal kan sudah jelas Ya, kalau ikut mayoritas jadi, sebetulnya mayoritas saya 69 negara itu besok idnya. Iya. Yang besoknya lagi 13 negara. Ya itulah. Oke, syukran. Baik, sepertinya kita cukupkan saja ya, Ustaz, karena waktu sudah malam juga, apalagi di wilayah tengah, selisihnya 1 jam. Baik, mungkin ada closing statement, Ustaz? Oke, bagaimanapun juga yang saya sampaikan tadi itu kan ada memang perbedaan pendapat. Apa yang menurut kita paling kuat, ya? Menurut kita, jangankan menurut kita ya, yang menurut seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili katakan itu yang rojih menurut beliau itu yang memang pendapat mayoritas itu, yakni adanya penyatuan matlak itu, nggak diperhitungkan lagi antara yang jauh maupun yang dekat dari sisi harinya. Kalau waktu yang jelas waktu itu kan patokannya perputaran matahari. Sementara hari yang kita maksud ini perputaran bulan. Kadang sering rancu itu di situ. Nah, meskipun begitu ya tetaplah kita menjaga tadi tasamuh tadi. Mengatakan ini ijma atau enggak itu sebetulnya biasa di dalam fikih tadi. Sebagaimana Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan ijma itu dibantah oleh Imam Syaukani, Imam Ibnu Taimiyah dan Syekh Ali Farkus juga. Begitu juga yang ijma'nya menurut Syekh Muhammad Sulaiman Ashqar itu kita lihat juga ijma'nya bukan ijma' dalam makna usulul fiqh yang kita pahami. Maka ya berlapang dadalah seperti itu. Ada mengatakan ini haram puasa atau enggak, itu biasa. Bagi yang memang i'tiqadnya, bukan i'tiqad, ghalabatul dzannya itu sekarang ini sudah Arafah, tanggal 9, ya sudah puasa Arafah. Adapun yang berbeda ya silahkan. Karena hisab itu kan masing-masing. Mungkin itu insya Allah yang bisa saya sampaikan. Dan Allah wa'ayakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan kepada Ustaz Muhammad Taufik yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Sekedar renungan bagi kita bersama bahwa umat Islam merupakan umat yang satu. Kita memiliki Tuhan yang satu, yaitu Allah, memiliki Rasul yang satu, yaitu Nabi Muhammad SAW, memiliki kitab yang satu yaitu Al-Quran, memiliki kiblat yang satu yaitu Ka'bah. Lantas mengapa kita harus memiliki 2 hari raya di antara kita? Ditambah juga kita harus memiliki banyak sekat-sekat kebangsaan gitu. Padahal suku, ras, dan bangsa di Al-Quran sudah Allah katakan bahwa itu dijadikan untuk sekedar saling mengenal, bukan untuk sekedar dibangga-banggakan. Karena sejatinya kita hanyalah manusia biasa, dan yang membedakan kita di hadapan Allah adalah ketakwaan kita. Baik, dari saya, media dakwah, mewakili tim media dakwah Jambi, mengucapkan afwan apabila ada kesalahan teknis dan segala macamnya, ataupun kekurangan kekhilafan kami pada acara pada malam hari ini. Dan semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu kita pada malam hari ini juga. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya,
Selamat Idul Adha. Iya, permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz.